Beyond Time, bab 700-701. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Laut cahaya bulan meledak, air berwarna merah darah di laut menyembur ke kedua sisi, membentuk dua dinding air, sementara di tengahnya terdapat bekas aliran air yang lurus dan cekung, memperlihatkan kedalaman laut. Kuku putih itu, yang bersinar dengan bayangan 6 dunia, menembus segala sesuatu yang ada di jalannya, dan bahkan proyeksi para dewa di depan pun tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ia menembus mereka dengan mudah. Di tengah gemuruh yang dahsyat, 3 proyeksi dewa runtuh dan hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian, paku itu muncul di depan Zhang Xiyun. Membawa aura dan tekanan yang mengerikan, benda itu mendekati dahinya. Zhang Xiyun, bagaimanapun juga, adalah klon dari Dewi Merah. Tingkat kehidupannya melampaui pemahaman. Tepat ketika paku itu hendak mendarat di dahinya, dia menggerakkan tangan kanannya. Tampaknya bergerak perlahan, tetapi tiba-tiba muncul di samping paku dan mencubitnya dengan lembut menggunakan 2 jari. Dalam cengkeraman itu, jari-jari dan lengan Zhang Xiyun tetap tak bergerak, begitu pula tubuhnya. Namun, jubahnya mengeluarkan suara gemerisik, seolah-olah diterpa angin kencang. Rambut merah panjangnya juga berkibar kencang, mengguncang kehampaan di belakangnya hingga kehampaan itu hancur berkeping-keping. Tidak buruk, ekspresi Zhang Xiyun kembali tenang. Tepat ketika dia hendak melemparkan paku itu kembali, perubahan tiba-tiba terjadi. Meskipun kuku putih itu dijepit, perubahannya jelas tidak terjadi dengan cepat. Pada saat itu, warnanya berubah dari putih menjadi hijau lalu meleleh. Kuku itu berubah menjadi puluhan ribu benang hijau yang terlepas dari sela-sela jari Zhang Xiyun dan langsung menuju wajahnya dengan kecepatan yang lebih mencengangkan. Setiap helai benang itu sebanding dengan harta karun magis dan memancarkan aura yang menakutkan. Ketajamannya melebihi imajinasi. Selain itu, benang-benang itu sangat dekat dengan Zhang Xiyun saat ini, sehingga langsung menyentuh wajahnya. Zhang Xiyun mengerutkan kening dan menghela napas. Uap dari napas itu berwarna merah darah dan bersentuhan dengan benang-benang tersebut. Benang-benang yang terbentuk dari paku itu dengan cepat putus. Namun, ada 4 di antaranya yang berbeda dari yang lainnya. Mereka tersembunyi di antara banyak benang dan menembus uap darah, lalu mengenai wajah Zhang Xiyun. Tubuh Zhang Xiyun seketika menjadi buram saat ia mencoba menghindar. Namun, keempat benang yang terbentuk dari peningkatan kekuatan pewaris dan yang lainnya memiliki karakteristik yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, dalam sekejap, keempat benang ini menembus kulit Zhang Xiyun dan masuk ke dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada darah yang mengalir di wajah Zhang Xiyun, keempat benang itu, seperti cacing, melilit di dalam daging, dengan ganas menggali ke dalam tubuhnya. Dalam proses menyerbu masuk, mereka terus melepaskan kemampuan ilahi dari pewaris dan saudara-saudaranya, yang membuat tubuh Zhang Xiyun melemah dan hancur. Meskipun Zhang Xiyun adalah avatar Dewi Merah, tubuhnya tetap berasal dari dunia fana. Meskipun telah dimodifikasi, esensinya masih ada. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Zhang Xiyun berubah bentuk, seolah-olah dia akan roboh. Namun, matanya tetap tenang, seolah-olah ia tidak merasakan emosi sedikit pun terhadap rasa sakit ini. Ia hanya berdiri dari posisi bersila dan melangkah mundur. Saat ia mundur selangkah, ia mengangkat tangannya dan menggorok lehernya sendiri. 2 jari terulur, menjangkau ke dalam untuk menarik keluar benang-benang di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membuat gerakan kecil ke arah lautan cahaya bulan di bawah kakinya. Seketika itu juga, 34 proyeksi dewa yang tersisa tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat ke arah gerbang. Aura di tubuh mereka meningkat dan meledak. Energi dari 34 dewa menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan. Seolah-olah semua makhluk hidup akan hancur secara fisik dan spiritual di tempat ini. Namun, hal itu tidak dapat menghentikan langkah sang pewaris dan yang lainnya. Mereka bergegas masuk ke gerbang istana bulan dan menyerbu ke arah proyeksi dewa, menyerang dengan kemampuan mereka. Sang pewaris menampakkan wujud aslinya dan bahkan memadatkan dunia besar, membentuk mata raksasa yang menatap Zhang Xiyun. Mata ini bukanlah mata dewa,
tetapi memiliki efek yang serupa. Segala sesuatu yang ditatapnya menjadi terdistorsi, kognisi berubah, dan pikiran terpengaruh. Bahkan proyeksi-proyeksi tentang Tuhan pun ikut terpengaruh. Lagi pula, mereka semua sudah mati dan hanyalah proyeksi. Putri Mingmei sama menakutkannya. Sebuah tombak muncul di tangannya dan baju sirah muncul di tubuhnya. Dia melangkah ke sungai waktu dan niat membunuhnya melonjak. Old Eight mengeluarkan teriakan yang dalam. Suaranya seperti dentuman drum, membentuk bayangan ilusi yang menyerupai iblis surgawi. Suara itu menembus proyeksi dewa, berubah menjadi sifat manusia, bertujuan untuk menggulingkan keilahian. Old Nin berjalan maju tanpa suara. Pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin. Saat dia mengayunkannya, warna dunia berubah dan semuanya tercabik-cabik. Namun, ada terlalu banyak proyeksi dewa di sini, dan jari Zhang Xiun telah menarik seutas benang dalam waktu singkat ini, mencari yang kedua. Tidak lama lagi dia akan mencabut keempat benang itu. Melihat ini, Su Qing dan sang kapten, yang hendak terbang melewati gerbang, berhenti di tempat mereka. Bukan karena mereka tidak ingin masuk, tetapi pintu ini dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Tingkat kultivasi mereka sulit untuk menahannya. Kapten itu tampak agak canggung. King kecil, apakah kamu tidak merasa bahwa ini sepertinya sudah tidak ada hubungannya dengan kita lagi? Sepertinya tidak masalah apakah kita ada di sini atau tidak. Su Qing mengangguk dalam diam. Tapi jelas kitalah yang memulai semua ini. Kitalah sumbernya. Semuanya seharusnya berada di bawah kendali saya. Tanpa kita, mereka tidak akan bisa datang. Sang kapten sedikit enggan dan berbicara dengan marah. Ini tidak bisa terus berlanjut. Sang kapten menggertakkan giginya. Terutama setelah insiden sebelumnya di mana pemanggilan dewa ditolak, dia merasa agak malu. Dia mendengus dingin dan bersiap melakukan sesuatu untuk membuktikan kemampuannya. Setelah memikirkan hal itu, dia mengeluarkan 2 matahari fajar dan memberikan satu kepada Su Qing. Lalu dia berkata kepada Su Qing, "Kamu juga lempar satu. Mari kita tunjukkan kehadiran kita." Setelah itu, sang kapten melemparkannya dari luar gerbang dan segera bersembunyi di balik gerbang. Matahari fajar menerobos masuk dan meledak dengan dahsyat. Fluktuasi energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, cahaya yang menusuk menyelimuti seluruh tempat itu. Di bawah cahaya ini, proyeksi para dewa sebenarnya menjadi kabur, tetapi kemudian mulai menjadi jelas kembali. Melihat bahwa itu tidak banyak gunanya, sang kapten mengangkat alisnya. Tepat ketika dia hendak memanggil Su Qing untuk membuangnya juga, Su Qing menatap proyeksi yang dengan cepat menjadi jelas. Warna keseluruhan proyeksi ini hitam pekat. Sebelumnya, Su Qing tidak terlalu banyak menghubungkannya. Sekarang setelah dia melihat mereka menjadi kabur di bawah pancaran matahari fajar, pemandangan ini membuatnya termenung dan tiba-tiba dia berbicara. "Kakak senior, tunggu sebentar." Saat dia berbicara, darah menyembur dari tubuh Su Qing. Meskipun dia tidak bisa memasuki Istana Bulan, dia memiliki wewenang. Pada saat itu, dia mengendalikan darah di luar tubuhnya untuk menyebar ke gerbang dan menyatu dengan lautan cahaya bulan di dalamnya. Dalam sekejap, gelombang muncul di area kecil laut dan masih terus menyebar. Namun, keributan ini tidak banyak berpengaruh pada pertempuran ini. Namun, tujuan Su Qing bukanlah untuk menyerang secara langsung. Dia mengendalikan darahnya dan melakukan yang terbaik untuk menyebarkan kekuatan otoritasnya di lautan cahaya bulan, meskipun darahnya terus menipis. Namun, dia mengerahkan seluruh tenaganya. Setelah darahnya hampir tidak menutupi lebih dari setengah permukaan air, Su Qing tidak mampu melanjutkan dan tiba-tiba berbicara. "Kakak tertua, lemparkan 3 matahari fajar ke dalam. Jangan meledakkannya, biarkan mereka memancarkan cahaya dan menerangi seluruh bagian dalam." Sama seperti Su Qing yang tak ragu mendengarkan kata-kata kapten, sang kapten pun tak ragu. Ia segera mengeluarkan 3 matahari fajar dan melemparkannya ke gerbang bulan. Dalam sekejap, ketiga matahari fajar bergetar di lautan cahaya bulan dan memancarkan cahaya yang intens dan menusuk. Di bawah naungan cahaya, seluruh lautan cahaya bulan menyala terang. Proyeksi para dewa di dalamnya langsung menjadi buram dan redup, seolah-olah mereka tidak dapat terbentuk di bawah cahaya yang begitu kuat. Proyeksi biasa tidak akan seperti ini. Namun, proyeksi ini jelas tidak normal. Cara keberadaannya sebenarnya agak mirip dengan bayangan Su Qing. Pada saat yang sama,
urat-urat di dahi Suking menonjol. Menggunakan darahnya sebagai media, dia mengirimkan cermin pemberontak bulan ke lautan cahaya bulan. Pada saat itu juga, cermin pemberontak bulan meminjam darah Suking dan langsung berteleportasi ke gerbang bulan, menyebar di lautan cahaya bulan. Saat permukaan laut bergemuruh, sebuah cermin raksasa muncul. Dengan munculnya cermin, dunia yang sudah terang benderang di sini mengalami peningkatan kecerahan secara eksponensial karena pantulan. Segalanya tampak diselimuti cahaya yang memancar ini, mencapai kecemerlangan maksimal. Hanya cahaya tak berujung yang tersisa, meletus seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Proyeksi dewa-dewa itu juga lenyap di bawah cahaya ini. Namun, ini jelas tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar. Cahaya itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Begitu meredup, proyeksi dewa itu akan muncul kembali. Namun, bagi pewaris dan yang lainnya, hilangnya proyeksi para dewa telah memberi mereka kesempatan yang sangat menguntungkan. Pada saat itu, di bawah naungan cahaya yang kuat ini, mereka dengan cepat bergegas keluar dan langsung menuju ke Zhang Xiyun. Adapun Zhang Xiyun, ini juga pertama kalinya dia mengerutkan kening. Dia telah mengeluarkan 3 dari 4 benang di tubuhnya. Benang terakhir ini sangat tersembunyi dan akan membutuhkan waktu untuk mengeluarkannya. Perlawanan semut. Zhang Xiyun berbicara dengan tenang dan melangkah mundur sekali lagi, menekan lautan cahaya bulan dengan telapak tangannya. Bulan merah. Begitu dia berbicara, lautan cahaya bulan bergemuruh. Saat bergejolak hebat, air laut berwarna merah darah itu benar-benar naik lapis demi lapis, tumbuh semakin tinggi. Setelah melampaui ketinggian Zhang Xiyun, laut itu benar-benar berdiri tegak. Hamparan air laut yang tak berujung membentuk pohon palem raksasa. Telapak tangan berwarna merah darah itu sangat menakjubkan, menjulang ke langit di atas dan jurang dalam di bawah. Tidak ada garis telapak tangan di telapak tangan itu adalah tangan Zhang Xiyun, tangan sang dewa. Suasana yang menggemparkan dan megah menyapu ke arah pewaris yang bergegas dan yang lainnya saat telapak tangan itu mendarat. Kemanapun ia lewat, semuanya akan hancur dan tidak akan ada yang tersisa. Cermin pemberontak bulan menghalangi telapak tangan dan menahan tekanan luar biasa dari dewa tersebut, menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Ekspresi pewaris dan yang lainnya berubah dan mereka segera mundur. Kapten juga menarik napas dalam-dalam. Cahaya biru berkilat di tatapannya dan dia berteriak dalam hati. Moonflame, jika kamu masih tidak datang, acara makan ini akan dibatalkan. Ekspresi Suking tampak serius. Sambil mundur, dia menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pandangannya pada kristal ungu itu. Meskipun teknik pengendalian takdir ilahi Zhang Xiyun telah dinetralisir dan ingatan masa lalu Suking telah pulih, kedua adegan dari masa lalu itu masih ada di dalam kristal ungunya. Dia merasa seolah-olah mampu melepaskan kedua adegan dari masa lalu itu. Apa yang akan terjadi jika mereka dibebaskan? Suking terdiam. Saat pikirannya muncul, di lautan cahaya bulan, sebuah telapak tangan besar berwarna merah darah terus menghantam ke arah semua orang. Ia menyapu segalanya dalam sekejap mata, mendekati pewaris dan yang lainnya. Adapun mantan istri yang disebutkan kapten, dia masih belum datang. Ketika Suking melihat ini dari luar gerbang, tekad terpancar di matanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah adegan-adegan di dalam kristal ungu itu muncul. Namun, sekarang setelah dia melihat bahwa pewaris dan yang lainnya tampaknya tidak berdaya untuk melawan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu. Namun, begitu kristal ungu di tubuh Suking bersinar, sang pewaris dan yang lainnya masing-masing menggunakan kartu andalan mereka. Gelombang aura kuno menyembur dari tubuh mereka. Ayah! Sang pewaris mengeluarkan teriakan yang dalam, dan suara yang sama terdengar dari Putri Mingmei dan yang lainnya. Seketika itu juga, patung penguasa Li Zihua di bawah bintang bulan merah bergetar. Niat kebangkitannya menjadi semakin kuat. Bahkan, kelopak mata patung itu bergetar saat itu, seolah-olah akan terbuka. Napasnya menyebar dari mulutnya dan dengan cepat menyelimuti bintang bulan merah, menerjang istana bulan seolah-olah sedang memperkuat keturunannya. Di istana bulan, waktu berkelebat dan hukum-hukum turun. Cahaya pedang mengguncang langit. Kekuatan pewaris dan yang lainnya berkumpul membentuk 6 hantu dari dunia-dunia besar yang bersentuhan dengan telapak tangan merah darah. Suara yang mengguncang bumi meletus dengan aura yang menghancurkan dunia. Keenam dunia besar itu masing-masing layu. Sang pewaris memuntahkan seteguk darah,
dan baju sirah di sekitar tubuh Putri Mingmei hancur berantakan. Seluruh tubuh Old Eight hancur parah, dan pedang Old Nin kembali patah. Darah juga mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, darah mereka tidak berhamburan ke segala arah. Sebaliknya, darah itu berkumpul dan menyatu dengan napas penguasa yang mengalir ke tempat ini, membentuk jari ilusi yang sangat besar. Jari itu memancarkan aura yang menakutkan dan menekan dengan kuat telapak tangan di depannya. Bulan merah bergetar dan istana bulan bergoyang. Telapak tangan merah darah itu tiba-tiba berhenti. Cermin pemberontak bulan di atasnya mengeluarkan suara retakan pada saat itu juga. Saat suara retakan bergema, cermin pemberontak bulan langsung runtuh dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi sejumlah besar lensa cermin yang tersebar ke segala arah. Runtuhnya bangunan itu memengaruhi telapak tangan bulan merah. Telapak tangan raksasa ini juga hancur berkeping-keping. Kelima jarinya terkoyak oleh pecahan cermin dan jatuh ke tanah satu demi satu, mengeluarkan suara gemuruh saat berubah menjadi lautan darah lagi. Hal yang sama terjadi pada telapak tangan itu. Dalam sekejap mata, ia terpisah. Saat mendarat, dunia di istana bulan digantikan oleh cermin-cermin pecah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melayang ke segala arah. Adapun ahli waris dan yang lainnya, mereka semua kelelahan dan wajah mereka pucat. Zhang Xiyun telah meraih benang terakhir dan perlahan menariknya keluar. Melihat ini, Old Nin menarik napas dalam-dalam. Matanya seketika menunjukkan ketajaman dan udara dingin keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya berdiri tegak seperti pedang tajam yang telah dihunus. Tatapannya tertuju pada Zhang Xiyun dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Pecahan cermin pemberontak bulan di sekitarnya sebenarnya dikendalikan olehnya. Pecahan-pecahan itu berputar di dunia dan memantulkan sosok Old Nin dari berbagai sudut. Dalam sekejap, tubuh Old Nin muncul di atas pecahan lensa cermin yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kanan Old Nin yang terangkat tak terhitung jumlahnya memperlihatkan matahari, bulan, dan bintang, serta benang hukum. Pada saat ini, bahunya juga bersinar, membentuk dua dunia besar. Saat dunia-dunia di pundaknya muncul, dunia-dunia itu mulai terbakar. Saat kobaran api yang tak berujung menyebar, terlihat bahwa semua makhluk hidup di dua dunia besar ini mengangkat tangan kanan mereka dan sebuah pedang muncul di tangan mereka. Energi pedang mereka berkumpul, memenuhi dunia dan seluruh tubuh Old Nin. Akhirnya, energi itu berkumpul di tangan kanannya dan membentuk sebuah pedang. Begitu pedang ini muncul, warna dunia pun berubah. Ada lebih dari satu Old Nin di sini. Di antara pecahan-pecahan cermin pemberontak bulan yang tak terhitung jumlahnya, setiap pecahan memantulkan sosok yang memegang pedang. Pada saat itu, mereka semua mengangkat kepala dan melirik Zhang Xiyun. Jari-jari Zhang Xiyun yang sebelumnya tersangkut di lehernya berhenti bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Old Nin dengan ekspresi serius. Di pundaknya, pedang-pedang dari semua makhluk hidup mendarat, dan semua sosok di cermin pemberontak bulan menebas secara bersamaan. Saat pandangan mereka bertemu, Zhang Xiyun melambaikan tangan kirinya. Lautan cahaya bulan bergejolak lagi, membentuk telapak tangan berwarna merah darah yang melesat ke arah Old Nin. Pada saat itu, Old Nin berbicara dengan suara rendah. Menjalankan. Begitu kata itu terucap, pedang di tangannya mendarat. Di dunia-dunia besar di pundaknya, pedang-pedang dari semua makhluk hidup mendarat, dan semua sosok di cermin pemberontak bulan menebas secara bersamaan. Satu tebasan pedang mengguncang langit dan 10.000 tebasan pedang mengguncang jiwa. Setiap pecahan cermin pemberontak bulan memancarkan cahaya pedang pada saat itu juga. Setelah berkumpul, mereka membentuk pedang besar yang mengguncang dunia. Pedang ini bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan mengandung kekuatan tertinggi saat menebas Zhang Xiyun. Angin dan awan bergemuruh, dunia bergetar, dan kehampaan runtuh. Ini adalah serangan terkuat Old Nin. Ditambah dengan peningkatan kekuatan dari pecahan cermin pemberontak bulan, kekuatannya juga melonjak secara eksplosif. Pada saat ini, sambil mendesis, serangan itu langsung menghantam telapak tangan yang berwarna merah darah. Telapak tangan itu bergemuruh dan bergetar hebat. Kelima jarinya menekuk, seolah ingin mencubit pedang besar itu. Namun, sesaat kemudian, telapak tangan itu meledak, membentuk hujan darah. 5 jari yang jatuh juga terpengaruh, hancur berkeping-keping dan bergemuruh dengan suara gemuruh, berubah menjadi kabut darah yang menyembur deras ke segala arah. Kekuatan pedang ini tidak menghilang.
Setelah menghancurkan telapak tangan, auranya seperti pelangi saat mendekati Zhang Xiyun dengan kekuatan penghancur. Saat pedang itu turun, Zhang Xiyun mundur dan bunga lili laba-laba di bawah kakinya dengan cepat mekar, menghalangi di depannya. Suara gemuruh menyebar ke seluruh bintang bulan merah hingga ke istana bulan. Bunga lili laba-laba berwarna merah darah yang aneh itu ternyata tidak mampu menahan kekuatan pedang. Setelah bersentuhan dengannya, bunga itu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, itu tetap menetralkan sebagian kekuatan pedang tersebut. Pada saat ini, ketika energi pedang itu terpencar, energi tersebut jatuh di depan Zhang Xiyun. Zhang Xiyun mengangkat tangan kirinya dan maju. Seluruh tubuhnya gemetar dan pakaiannya meledak, rambutnya berhamburan ke segala arah. Kekosongan di belakangnya runtuh dan dia terdorong mundur. Retakan muncul di telapak tangannya dan tetesan darah emas berhamburan keluar. Setelah mundur 5 langkah, tubuh Zhang Xiyun berhenti sejenak dan ia mengangkat kepalanya. Serangan pedang ini sungguh menakjubkan. Saat dia berbicara dengan lembut, cahaya pedang di depan telapak tangannya meredup dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang terdiam dan tatapan mereka meredup seiring dengan cahaya pedang. Membunuh dewa tampak seperti lelucon. Setelah Zhang Xiyun selesai berbicara, ia perlahan menarik tangan kanannya dari lehernya dan meraih seutas benang dengan 2 jarinya. Inilah benang terakhir di tubuhnya. Saat ia mengeluarkannya, ia dengan lembut mencubitnya dengan 2 jari. Seketika itu juga, benang itu putus dan berubah menjadi abu. Ekspresi Zhang Xiyun kembali tenang. Dengan lambaian tangannya, bunga lili laba-laba yang robek di sekitarnya kembali dan mendarat di pakaiannya, menjadi sulaman. Setelah itu, dia melangkah maju. Tidak seorang pun bisa menghindarinya. Meskipun pewaris tahta dan yang lainnya mundur dengan cepat, mereka tidak bisa lolos. Dalam sekejap, Zhang Xiyun muncul di hadapan putri kelima. Sebuah jari mendarat. Putri kelima tampak getir. Pada saat ini, tetua ke-8 yang terluka parah tertawa getir dan emosinya runtuh. 7 emosi dan 6 keinginan meletus dari tubuhnya, membentuk cahaya 5 warna. Tepat saat jari Zhang Xiyun hendak menyentuh sesuatu, ia bertukar tempat dengan saudara perempuannya yang kelima. Pada saat itu juga, putri kelima menghilang dan sosok Old Eight muncul. Saat ia menatap Zhang Xiyun dengan tajam, jari Zhang Xiyun mendarat di dahi Old Eight. Sentuhan lembut, tubuh Old Eight bergetar dan dengan suara keras, ia berubah menjadi kabut darah. Kematian Old Eight menyebabkan pewaris dan yang lainnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apapun terhadap Zhang Xiyun. Dengan gerakan tubuhnya, dia mengabaikan segalanya dan muncul di hadapan putri kelima lagi. Karena seorang dewa telah disegel di dalam dirimu di masa depan, kamu tidak akan mati karena sifatnya yang tidak dapat diubah. Namun, aku juga seorang dewa. Zhang Xiyun berbicara pelan dan jarinya kembali turun. Sang pewaris meraung sedih dan ekspresi Putri Mingmei sangat menyayat hati. Old Nin menekan tangan kanannya ke dahi dan menariknya, mengeluarkan pedang terakhir dalam hidupnya. Ketiganya bergerak dan mendekati Zhang Xiyun. Zhang Xiyun acuh tak acuh. Tiba-tiba ia menoleh, memutar kepalanya setengah putaran. Ia menatap tenang ketiga sosok yang mendekat dan berbicara pelan. 1, 2, 3. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan penahan yang sangat besar menyelimuti pewaris dan saudara-saudaranya. Tubuh sang ahli waris dan 2 orang lainnya terdiam, tak mampu bergerak. Hanya putri ke-9 tua yang berhasil bergegas keluar meskipun berdarah dari 7 lubang tubuhnya. Namun, jari Zhang Xiyun sudah turun dan menyentuh ruang di antara alis putri kelima. Namun, saat itu, Zhang Xiyun sedikit mengerutkan kening. Ia segera menarik tangan kanannya dan mundur selangkah. Begitu dia melangkah mundur, sosok putri kelima itu menjadi buram dan berubah menjadi jubah hitam. Dialah kaisar spiritual kuno yang selama ini bersembunyi. Dia sangat takut pada Dewi Merah, jadi dia tidak bergerak sebelumnya. Meskipun Zhang Xiyun terluka oleh serangan pedang 9 tua, dia tetap berhati-hati dan tidak muncul. Namun kini, dia telah mengambil langkah. Hal ini karena dia telah melihat peran putri kelima dan memahami maksud Zhang Xiyun yang ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Ini bukan untuk membantu pewaris dan yang lainnya, tetapi agar benar-benar bisa memakan Dewi Merah.
Oleh karena itu, setelah jubah itu muncul, sebuah mulut besar tumbuh dari mata dan menggigit Zhang Xiyun yang sedang mundur. Dengan suara retakan, gigitan besar itu meleset. Namun, ini bukanlah akhir. Jubah hitam itu langsung melesat keluar, mengabaikan kekuatan dan status ilahi Zhang Xiyun. Jubah itu tiba-tiba naik dan langsung menyelimutinya. Pada saat yang sama, pewaris dan yang lainnya tidak lagi berada di bawah tatapan Zhang Xiyun. Mereka juga membebaskan diri dari ikatan dan menyerang Zhang Xiyun bersama Old Nin. Namun, pewaris tahta dan Putri Mingmei terpaksa mundur tak lama kemudian. Saat darah memenuhi udara, retakan muncul di pedang Old Nin dan dia pun terpaksa mundur. Adapun Zhang Xiyun, dia, yang diselimuti jubah hitam, memancarkan 9 kilatan cahaya merah darah berturut-turut. Suara yang memilukan terdengar dari jubah hitam itu, dan jubah itu berputar merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mata di dalam itu dengan cepat terangkat, ingin pergi. Namun, saat suara menelan terdengar, suara Zhang Xiyun berubah nada dan bergema ke segala arah. Aku baru saja mencium aroma tubuhmu. Aku tidak menyangka kau bisa bertahan sampai sekarang. Mata Kaisar Roh Kuno menyipit. Pada saat berikutnya, lingkaran cahaya berduri muncul di atasnya. Semua wajah di dalamnya membuka mata mereka secara serentak, mengekspresikan campuran rasa sakit dan antisipasi saat mereka menatap ke arah mata Kaisar Roh Kuno. Mereka segera menerkam ke arahnya. Mata Kaisar Roh Kuno itu langsung berputar kabur. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang pernah menyatukan benua Wanggu. Menghadapi krisis seperti itu, dia sama sekali tidak panik. Setelah melirik Zhang Xiyun dalam-dalam, dia ambruk dan berubah menjadi gumpalan daging. Saat mata itu hancur, tubuh Zhang Xiyun juga berubah. Luka di lehernya yang tadinya sudah sembuh kembali terbuka dan menyebar ke separuh tubuhnya. Pada saat yang sama, luka yang terbentuk di sebelah kanannya ketika ia menangkis pedang Old Nin juga kambuh dan menyebar ke separuh tubuhnya yang lain. Oleh karena itu, saat ini, seluruh tubuh Zhang Xiyun berlumuran darah. Luka-lukanya tampak semakin parah dan tatapannya seperti kaca yang retak. Inilah otoritas Kaisar Roh Kuno. Di bawah tatapannya, semua luka ringan akan menjadi luka serius dan semua luka serius akan berujung pada kematian. Selain itu, statusnya sangat tinggi, sehingga bahkan Zhang Xiyun pun tidak bisa langsung meredam serangannya. Zhang Xiyun tampak sangat berantakan, dengan luka-luka parah. Namun, terlepas dari kondisinya yang serius, air liur tanpa sadar menetes dari mulutnya. Dia menatap ke kejauhan, di mana terbentang kehampaan, dan senyum terbentuk di wajahnya. Kamu pasti enak sekali. Saat ia berbicara, Zhang Xiyun tiba-tiba menoleh dan memandang Putri Mingmei. Di belakang Putri Mingmei, kehampaan terdistorsi dan sungai waktu terungkap secara paksa. Sosok putri kelima terlihat di dalamnya. Adapun Old Eight yang telah meninggal, ia saat ini sedang bangkit kembali dengan restu putri kelima. Jadi, kau menyembunyikannya di sini. Tidak apa-apa, sekarang kalian semua sudah berada di satu tempat. Tubuh Zhang Xiyun yang babak belur terangkat ke udara, dan separuh lengannya yang hancur terangkat. Jari-jarinya menyentuh bagian tengah dahinya sendiri. Adegan-adegan yang saling tumpang tindih tak terhitung jumlahnya langsung muncul di belakang Zhang Xiyun. Semua adegan ini adalah masa lalunya. Itu bukan Dewi Merah, melainkan Zhang Xiyun sendiri. Adegan pembuka adalah kelahirannya. Bahkan, Suking melihat Yao Yunhui di dalamnya. Inilah seluruh kehidupan Zhang Xiyun. Adegan itu tidak berakhir pada saat ini, melainkan saat Dewi Merah turun dari langit merah darah di alam terlarang abadi Kabupaten Fenghai. Sejak saat itu, nasib Zhang Xiyun berubah. Dia bukan lagi milik dirinya sendiri. Ekspresi Zhang Xiyun tetap acuh tak acuh saat ia melihat masa lalunya sendiri. Ia mengangkat tangannya dan mencubit adegan terakhir dalam ingatannya, lalu menariknya keluar dan meletakkannya di depannya. Langit merah darah dan jari Dewi Merah dalam adegan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan. Zhang Xiyun melambaikan tangannya sedikit. Seketika, pemandangan itu bergetar dan meluas dengan cepat. Dunia dalam adegan itu menyebar ke tempat ini dan meliputi dunia di sini. Langit tak berujung berwarna merah darah, dan tanahnya hancur berantakan. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi tanah terlarang abadi. Bahkan Suking dan sang kapten, yang berada di luar gerbang, ikut terhanyut oleh pemandangan itu.
Hati mereka bergetar saat melihat lingkungan yang familiar bagi mereka. Bagi Suking, mustahil untuk melupakan tempat ini, karena disinilah dia benar-benar melihat Dewi Merah pada waktu itu. Pada saat itu, Zhang Xiyun, yang dirasuki oleh Dewi Merah, sedang bertarung melawan Dewa Tulang Ikan dari alam terlarang abadi. Atau lebih tepatnya, dia tidak bertarung tetapi sedang makan. Ketika dia hampir selesai makan, Dewa Tulang Ikan memanggil tuannya, penguasa negeri orang jahat. Setelah itu, tubuh utama Dewi Merah turun. Adegan itu terulang kembali di sini. Langit berfluktuasi dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul saat warna merah menyebar. Mereka menyatu satu sama lain dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, yang kini berkilauan terang. Seluruh langit berubah menjadi merah gelap dan mulai berputar. Putarannya semakin cepat dan akhirnya berubah menjadi pusaran berwarna merah darah. Bulan tampak samar-samar di dalam pusaran tersebut. Itu adalah bulan merah. Adegan ini sangat aneh. Suking dan yang lainnya jelas berada di bulan merah, tetapi ketika mereka mengangkat kepala, pusaran yang mereka lihat juga memiliki bulan merah. Di atas bulan merah, berdiri sebuah patung dalam posisi berlutut dengan tangan menutupi matanya. Pada saat itu, patung itu perlahan menurunkan tangannya. Bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan keserakahan yang luar biasa. Inilah wujud asli Dewi Merah. Dunia bergemuruh. Dari ingatan Zhang Xiyun, Dewi Merah dari masa lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar dari pusaran. Saat dia berjalan keluar, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pusaran, jauh melampaui kekuatan ilahi Zhang Xiyun. Pusaran itu sangat luas saat turun dari langit. Di hadapannya, akumulasi jiwa tidak memenuhi syarat untuk menyerang. Tubuh sang ahli waris dan yang lainnya bergemuruh, dan mereka segera mundur. Pada saat itu, kematian menyelimuti segalanya. Layu telah menjadi abadi. Pembusukan tidak bisa dibalikkan, tak bisa menahan, tak bisa menghalangi. Pada saat kritis ini, sang kapten tiba-tiba tertawa. Senyum itu tampak menyeramkan dan matanya dipenuhi kegilaan. Mantan istriku yang brengsek itu tidak bisa diandalkan, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Saat dia berbicara, seluruh tubuh kapten itu berpendar dengan cahaya biru. Ada lapisan wajah di matanya dan mulut yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuhnya. Dia menatap dengan sangat aneh saat tubuhnya melayang ke udara. Dia melepaskan cengkeramannya dan menahan kekuatan ilahi dari Dewi Merah, tubuhnya membusuk dengan cepat. Semakin menyiksa, semakin membusuk tubuhnya, semakin intens kegilaan di mata sang kapten. Pada saat itu, dia membuka semua mulutnya dan berteriak, "Kehidupan masa lalu!" Suaranya bergema, membentuk ledakan kilat. Cahaya biru meletus dan membentuk lautan cahaya dari mana sesosok mayat keluar. Ini adalah jasad imam besar. Jasad ini menyatu dengan bagian-bagian tubuh kapten dari kehidupan sebelumnya. Begitu dia muncul, sang kapten berteriak, "Adikku, aku akan mengambil risikonya." Saat dia berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia langsung menyatu dengan tubuhnya di kehidupan sebelumnya. Pada saat berikutnya, mata dari tubuhnya di kehidupan masa lalu tiba-tiba terbuka. Kultivasi akumulasi jiwa meledak ke langit dan fluktuasi yang mengerikan muncul. Bayangan seekor nyamuk raksasa samar-samar muncul di belakangnya. Nyamuk ini memancarkan kejahatan. Matanya juga biru seperti mata sang kapten dan menunjukkan keserakahan. Setelah formasi itu terbentuk, sang kapten melesat menuju Dewi Merah yang sedang berjalan dari pusaran di langit. Kemanapun dia pergi, udara dingin yang menyebar darinya mengguncang kehampaan di sekitarnya. Es membentuk dan menutupi seluruh tubuhnya serta sosok hantu di belakangnya. Dalam sekejap mata, patung es berbentuk nyamuk terbentuk di langit dan melesat ke dalam pusaran, menuju Dewi Merah. Adegan ini menyebabkan ekspresi sang ahli waris dan yang lainnya berubah. Hanya saja, bahkan di kehidupan sebelumnya, sang kapten telah gagal melawan Dewi Merah. Saat ini, meskipun ia meledak seperti ini, masih ada perbedaan besar. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, ketika tatapan Dewi Merah tertuju padanya, patung es nyamuk yang terbentuk di sekelilingnya langsung runtuh. Namun, sang kapten dapat menggunakan banyak metode lain dengan tubuhnya dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, tubuh sang kapten hancur dengan sendirinya. Ia berubah menjadi cacing biru yang tak terhitung jumlahnya. Cacing-cacing ini semuanya menumbuhkan sayap nyamuk.
Mereka tidak hanya memiliki belalai nyamuk, tetapi juga mulut yang menyeramkan. Mereka menyerbu dengan gila-gilaan menuju Dewi Merah. Ada juga beberapa cacing yang mengeluarkan benang-benang, membentuk sehelai rambut. Mereka menyebar di atas rambut tersebut, membentuknya menyerupai bingkai pintu. Sebuah pintu kayu kuno muncul secara paksa. Setelah itu, cacing-cacing itu menggigit pintu dengan ganas. Dalam sekejap mata, retakan muncul di pintu kayu dan raungan marah terdengar. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sebagian cacing biru bergegas menuju Dewi Merah, sebagian membentuk pintu kayu, dan sebagian lagi menggerogotinya. Dewi Merah dari adegan masa lalu akhirnya berhenti di tempatnya. Namun, itu hanya sesaat. Saat dia melangkah lagi, warna dunia berubah. Segala sesuatu lenyap di bawah langkahnya. Cacing biru yang mendekat mengeluarkan tangisan yang memilukan dan berubah menjadi debu. Hal yang sama terjadi pada cacing-cacing yang membentuk pintu kayu itu. Namun, pintu kayu itu sendiri masih tetap ada. Raungan dari dalam menggema ke seluruh dunia. Namun, sosok di balik pintu itu tidak muncul. Dia memilih untuk bersembunyi dalam konfrontasi ini. Seluruh pintu kayu itu dengan cepat menjadi buram, seolah-olah akan hancur. Namun, dalam benaknya, badai sedang terbentuk. Saat kakak sulung mengatakan bahwa dia akan bertarung sampai mati, Su King langsung pergi. Pada saat itu, perubahan drastis yang mengguncang langit dan cukup untuk membuat semua dewa gemetar sedang berkecamuk dalam pikiran Su King. Pada saat itu, dia tergeletak di tanah di sudut yang tidak mencolok, tampak tidak berarti. Namun, dalam benaknya, badai sedang terbentuk. Saat kakak sulung berkata bahwa dia akan bertarung sampai mati, Su King menenggelamkan kesadaran ilahinya ke dalam kristal ungu dan menggabungkannya menjadi adegan pertama. Dalam adegan itu, wajah dewa yang terfragmentasi membuka matanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia memperlihatkannya, tetapi saat ini, Su King tidak peduli. Saat kesadaran ilahinya menyatu dengannya dan dia mengendalikan kristal ungu itu, pemandangan itu menjadi semakin jelas. Lambat laun, pemandangan itu memenuhi seluruh kristal ungu dan menyebar ke tubuh Su King hingga terwujud di luar tubuhnya. Saat muncul, hembusan angin menerpa. Suara seperti lonceng angin bergema di dunia yang hancur ini. Ruang yang diselimuti oleh kenangan Zhang Xiyun itu bergetar hebat diterpa angin dan tanah pun langsung berubah. Reruntuhan tempat terlarang abadi bagaikan kertas, berubah menjadi tanah tandus saat angin menerpa. Tempat ini bukan lagi alam terlarang yang abadi, melainkan sebuah kota kecil. Kota itu suram, mati, dan sunyi. Langit juga berubah karena angin. Hujan darah turun, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan bulan merah. Dunia menjadi buram dan terdistorsi. Semuanya layu. Dewi Merah berhenti di tempatnya. Dia gemetar. Pintu yang hendak pergi itu membeku pada saat itu. Suara gemuruh di dalam menghilang dan dia pun gemetar. Di tanah, sang pewaris dan yang lainnya juga menggigil. Terdengar juga suara tajam yang bergema dari kehampaan. Suara ini berasal dari Zhang Xiyun. Dan sumber dari semua getaran ini ada di langit. Di sana, terdapat keberadaan tertinggi yang menekan Wanggu dan dipuja bahkan oleh para dewa. Itu adalah wajah yang terfragmentasi. Itu adalah wajah yang sangat luas yang meliputi dunia dan semua makhluk hidup. Wajah yang terfragmentasi itu matanya terpejam, tampak acuh tak acuh dan angkuh, hanya menyisakan untaian rambut keriting layu yang menjuntai ke bawah. Seolah-olah di bawah kekuasaannya, semua makhluk hanyalah semut. Kecenderungan hidup dan gaya hidup dari jutaan makhluk tidak punya pilihan selain berubah di bawah pengaruhnya. Dan pada saat itu, ia membuka matanya.